apa yang boleh saya kerjakan itu panjang banget. Hampir 2 bulan tuh saya nggak ngapa-ngapain. Itu saya stres waktu itu. Maksudnya, aduh ini PhD gak jalan-jalan. Jadi kayak saya cuma literatur review, maksudnya baca-baca lagi jurnal-jurnal gitu-gitu. Oke, sambil nunggu Mbak Ratri join, nggak apa-apa yang datang hari ini masih baru 3 orang. Walaupun yang daftar lumayan cukup banyak, tapi nggak apa-apa. Kita jalan aja dulu. So, selamat datang teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di episode kelima Transform Mind. Mungkin sebelum mulai, aku mau mengirimkan apa ya, pesan baik, pesan dan doa baik juga untuk teman-teman yang udah hadir, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga pelindungan, karena kita tahu sekarang kasus pandemi di Indonesia masih belum membaik, jadi makanya PPKM ini diperpanjang. So, dimanapun teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan. Anyway, kita beralih ke hal yang sedikit positif, positifnya tapi positif baik, karena hmm, episode Transformine khusus minggu ini tayang 2 kali. Setelah kemarin hari Senin kita ngobrol sama Mbak Moya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan. Karena aku nggak pernah sendiri anyway. Aku selalu ditemani oleh para pembicara-pembicara yang keren. Setelah kemarin hari Senin aku ditemani oleh Mbak Moyang ngobrolin cerita dia menjalani studi S2-nya di UK sambil menjalankan perannya sebagai ibu. Hari ini kita ngobrol lagi di episode kelima ini ada Mbak Ratri yang hari ini akan share pengalaman dia tentang studi PhD-nya, tapi juga sambil menjalani peran sebagai seorang ibu dan juga tetap menjalani passion dia. Kayak gitu. Anyway, sebelum aku ngobrol sama Mbak Ratri lebih jauh, aku mau ngenalin sedikit background dari Mbak Ratri. Walaupun sebenarnya kayaknya teman-teman udah kenal Mbak Ratri. Uh, Mungkin sama sekalian menanya nih, karena Mbak Ratri Wulandari ini gelarnya adalah Dokter Ratri Wulandari MSc PhD. Beliau mendapatkan gelar PhD-nya in Clinical Medicine Research dari Imperial College London dan gelar MSc-nya in Reproductive and Women's Health di University College London. Jadi dua-duanya di UK. Nah ini aku agak bingung nih, manggilnya dokter, Mbak, atau Ibu Ratri. Jadi mungkin langsung tanya aja ke Mbaknya. Halo Mbak, selamat sore Mbak Ratri. Selamat sore, mohon maaf telat ya. Ih, enggak Mbak, enggak Soalnya telat. Aku juga tadi udah nyampein ke teman-teman yang lain kok kalau Mbak tadi ada sedikit masalah dalam login. Anyway Mbak, aku manggilnya Mbak Ratri, Ibu Ratri atau Dokter Ratri nih Mbak enaknya. Halo? Mbak aja ya. Mbak aja ya Mbak ya, supaya semangat Mm-mm. mudanya tersebar ke teman-teman Transformi yang hadir hari ini. Oke Mbak, hari ini, oh ya aku Nuzul anyway, karena kita belum sempat kenalan secara lebih panjang, hari ini kita akan ngobrolin pengalaman Mbak waktu PhD sambil menjalankan peran juga sebagai seorang ibu. Eh, Anyway, boleh cerita dikit nggak Mbak, sekarang lagi sibuk apa setelah kemarin baru selesai gelar PhD-nya? Halo? Ya, Iya. dengar Gimana Mbak? nggak ya? Dengar nggak, Mbak? Iya, dengar kok. Dengar nggak? Dengar kok. Halo? Iya, halo, halo, Ini dengar soalnya kok. ada notifikasi your connection. Unstable gitu ya, Mbak ya? Your connection is unstable. Kalau di aku clear sih, Mbak. Eh, Alhamdulillah di clear ya. Oke, jadi Mm-mm. tadi apa ya? Background apa kesibukannya sekarang? Kesibukan setelah menyelesaikan studi PhD-nya nih. Sekarang udah balik atau gimana nih, Mbak Ratri? Oke, kalau kesibukannya iya, saya udah balik sejak Oktober 2020 ya. Mm-mm. Terus saya Januari lalu masuk program pendidikan dokter spesialis. Saya Oh, oke. ambil em, obstetrik dan gynekologi di Mm-mm. UGM gitu. Jadi Oh, udah
jalan, udah masuk semester 2, baru mulai semester dari 9 semester untuk Wow. jadi spesialis kandungan gitu. Oke. Berarti pulang Jadi Oktober mohon maaf kemarin tadi ya, Mbak? tergeser Mm-mm. jatuhnya. Pulang Oktober dan Januari saya masuk sebagai itu apa Pendidikan namanya, dokter spesialis itu di UGM ya, Mbak? ya pendidikan dokter spesialis ya di UGM. Kalau nggak salah Mbak juga ini nggak sih Mbak, sebagai lecturer atau pengajar juga ya Mbak di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM juga sebelum Iya studi benar. PhD-nya. Sekarang masih ngajar di Iya, UGM. masih. Jadi Oke. saya jadi belajar dan mengajar di universitas Mm, yang sama Oke. gitu. Ini juga Jadi nggak Mbak? Praktek juga kan Mbak? eh, prakteknya di Sarjito. Kalau dokter spesialis Oh. itu kan calon dokter spesialis itu Mm, kita kan skills ya. Jadi mm. kita belajar dan bekerja sekaligus di Sarjito gitu. Oke. Dan hanya boleh di rumah sakit yang terafiliasi oleh universitas tempat kita bekerja gitu. Jadi nggak Oke. bisa surat izin prakteknya hanya terbatas pada rumah sakit afiliasi gitu. Oke. Berarti mengajar, Jadi nggak pengajar, bisa, nggak boleh. dokter juga lagi Mm, praktek di Sarjito ya Mbak ya, sambil tetap menjalani peran juga sebagai seorang ibu mm-mm. ya Mbak ya. Oke, Iya. anyway Mbak, share sedikit dong Mbak pengalaman kemarin abis studi PhD di UK gitu kan. Sebelumnya kalau nggak salah Mbak S1-nya udah lulusan dari UGM, terus S2-nya juga dapat beasiswa Dikti ya Mbak ya. S2-nya ya beasiswa Dikti Mm. di Imperial College, sorry di UCL, terus Dikti, S3-nya saya Mbak Deva ya. oh, oh. Terus S3-nya UCL. beasiswa LPDP di Imperial College London. Itu Mm, kenapa, Mbak? Kenapa balik lagi ke UK mm-mm. untuk studi S3-nya? Eh, Pertama karena saya emang dari awal itu waktu sekolah studi studi apa apa namanya, untuk ke luar negeri itu saya memang Hmm? milih untuk di English speaking country Yes. gitu. Jadi em, karena saya pernah beberapa kali em, apa itu namanya exchange gitu. Hmm. Yang pertama ke Austria waktu kuliah, terus lulus kuliah saya sempat ke Prancis Wow. di kantornya IARC WHO. Itu saya agak nggak feel Hmm. comfortable gitu kalau misalnya Dalam speaking berada di English gitu ya, lingkungan Mbak? yang saya tuh nggak paham bahasanya gitu. Hmm. Walaupun secara akademik dan lingkungan mereka juga ngomong bahasa Inggris. Jadi memang dari awal saya carinya itu Hmm. English speaking country gitu. Dulu tuh Oke. apply-nya ya ke Australia sama ke UK cuma itu karena kalau ke Amerika kejauhan ya, dan saya Hmm. nggak feel secure juga kalau di sana. Jadi saya milihnya cuma ke UK dan ke Australia aja Oke. gitu. Tapi ada relate-nya nggak, Mbak? Maksudnya apa Gitu ya? Mbak. Sistem pendidikan di Terus balik Inggris? lagi ke UK. Oke. Ini agak delay ya, Mbak ya? Oke, ada ini ya nggak Mbak? Ada relate-nya antara pendidikan di Inggris sama background Gimana? PhD yang Mbak ambil. Nah, Kenapa Mbak? Ada ini ya, ada trouble sedikit eh, ya. iya, gaung apa gimana Mbak? Enggak kan? Oke, nggak gini. Mbak kan Oke. milih milih ke UK karena Mbak lebih prefer ke English speaking Mm-mm. country kayak gitu. Tapi apakah UK sendiri itu Mm-mm. apa ya? Ada relate-nya antara background pendidikan yang Mbak ambil dengan sistem pendidikan di UK itu? Kalau dibandingkan dengan Australia dan Amerika, dibandingkan itu. Kalau kemarin sih kalau master kan kita nyari yang paling cocok untuk yang paling cocok sesuai yang kita mau ingin belajar apa Mm-mm. tuh. Mm-mm. Dan kebetulan kemarin di UK itu paket lengkap yang saya butuh waktu itu Paket gitu. lengkap. Jadi Kenapa tuh Mbak memang paket lengkap? sebelum
maksudnya dari modul-modulnya itu pas Oke. seperti yang saya ingin pelajari gitu. Hmm. Jadi nggak, it's not merely about the country, but what you want to learn gitu. Percuma kalau misalnya kita, udah milih negara ini, tapi lah kok nggak nyambung gitu. Yang lebih pas misalnya di Jerman dan sebagainya gitu. Tapi pas di UK itu pas yang saya memang pengen pelajari ada di situ. Oke. Yang pertama itu, yang kedua setahun. Itu cuma 1 tahun masternya. Jadi Hmm. karena saya bekerja di Departemen Pendidikan Klinik ya, Hmm. di Opskin. Jadi kedokteran itu ada dibagi dua. Jadi dia ada pendidikan dasar, semacam kayak biochemistry, terus Oke. histologi, anatomi gitu, atau Hmm. pendidikan klinis kayak misalnya ilmu kesehatan anak, Opskin, penyakit dalam gitu. Itu ada dua separate apa ya entity gitu. Nah, untuk yang dosen dosen di pendidikan klinis itu tuh selain harus menempuh S3 sampai S3 sebagai requirement dari Dikti, kita Hmm. juga harus menempuh jadi perjalanan itu kan masih panjang banget Hmm. gitu. Dan saya nggak mau istilahnya spend too much time gitu untuk belajar master gitu. Jadi saya Oke. memang waktu itu lebih effort ke UK karena masternya cuma 1 tahun gitu sih. Oke, anyway Mbak Ratri, kita tadi udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman Transformi di Mm-mm, akun Instagram. Tapi nanti di sini mm-mm, juga akan ada, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir buat nanya langsung ke Mbak Ratri kayak gitu. Jadi teman-teman nanti mm-mm, kalau mau nanya bisa di kolom chat dulu boleh, bisa nanti apa mm-mm. fitur raise hand itu juga boleh, nanti aku sebut namanya kita ngobrol langsung sama Mbak Ratri. Anyway, sebelum teman-teman ngobrol, aku mau nanya lagi ke Mm. Mbak Ratri. Apa sih Mbak? Mbak kan juga kemarin waktu Oh, PhD itu kalau nggak salah, aku baca nih dari apa background Mbak sedikit tuh anak pertama lahir di tahun pertama. Terus anak kedua kalau nggak salah lahir di tahun keempat menjalani PhD ya Mbak ya. Itu gimana tuh Mbak? iya. Tantangan yang didapat sewaktu menjalani PhD, tapi juga udah memiliki anak, jadi menjadi seorang ibu. Gimana Mbak? Jadi ceritanya saya nikah bulan Agustus, terus bulan Agustus tahun berapa eh, Mbak? 2014, Oh, terus dari 4. Oktober saya sudah berangkat untuk PhD. Kebetulan waktu itu suami juga studi di UK. Nah, kita Oh, sempat oke. pikir kayaknya kita perlu nunda punya anak gitu. Mm-mm. Maksudnya nggak mungkin kondisinya kita sama-sama sekolah di negeri asing gitu. Kita newlywed gitu. Cuma waktu itu kita udah diperingatin sama orang tua, anak itu rezeki gitu. Mm-mm. Jadi kalau kalian dikasih karunia sama Allah berupa anak, berarti kalian mampu gitu. Jadi gak usah lah nolak rezeki gitu. Dulu gitu. Ya udah kita manut lah ya sama kata orang tua, ya udah kita Mm. pasrah aja, itu yang Allah yang atur. Nah, alhamdulillah saya hamil. Waktu di Inggris ya Itu Mbak ya? saya hamil itu ya Desember. Desember Itu 2000. cuma berarti 1,5 bulan. Oh iya, empat di belas tahun yang sama. Oke. sekitar di tahun yang sama, dua bulan, kurang lebih 2 bulan sejak saya mulai PhD itu rasanya takut banget mau ngasih supervisor, mau ngasih tahu supervisor tuh rasanya sampai mati aku, ini nih belum mulai PhD masih adaptasi hamil gitu, Tapi tiba-tiba gimana ya, hamil ya tapi kan Mbak ya? saya berkecimpung dengan di lab di mana dia harus menghadapi reagen, dan itu tuh beberapa reagen. Iya, karena saya bekerja di cancer research. Ada beberapa reagen Oke. itu berbahaya bagi ibu hamil. Oke. Dan itu saya nggak mau harus ngomong. Kalau nggak saya membahayakan saya sendiri, saya Iya, membahayakan benar. janin saya membahayakan studi saya waktu itu. Terus apa langkah yang Ya diambil udah setelah itu akhirnya Mbak? saya waktu itu saya sebelum itu konsultasi dulu sama senior PhD yang udah jadi ibu-ibu gini. Aku hamil nih, harus gimana? Aku mau nggak mau ngasih tahu supervisor. Saya pikirnya dulu gitu. Nanti aja kalau aku udah mau cuti hamil, kalau udah kelihatan hamil apa perutnya, saya baru mau Agak bilang. Terus membesar. ya udah itu dibilangin sama kakak yang kakak yang apa orang Indonesia juga yang PhD waktu itu, dia tahun terakhir. Dia Mm. bilang kamu nggak bisa gitu, kamu cancer research, kamu ini. Ya, saya baru tahu kalau ada regen-regen yang berbahaya. Saya nggak mau. Itu waktu itu Christmas break di Desember, saya tahu Christmas break apa hamil tuh pas Christmas break, jadi jangan pas masuk saya bilang sama supervisor saya hamil gitu. Ya udah habis itu semua
riset saya dirombak. Saya harus ngelewatin beberapa assessment, saya harus ke apa itu yang kesehatan buat kerjaan itu apa ya? Ya itulah pokoknya ke kayak puskesmasnya Tes universitas buat kesehatan. assess seberapa fit saya bekerja, kemudian apa saja yang harus saya kerjakan, apa yang boleh saya kerjakan, itu panjang banget. Hampir 2 bulan tuh saya nggak ngapa-ngapain. Itu saya stres waktu itu. Maksudnya, aduh ini PhD gak jalan-jalan. Jadi kayak saya cuma literatur review, maksudnya baca-baca lagi jurnal-jurnal gitu-gitu. Dan it takes a bit, ya itulah challenging lah di situ. Nah, alhamdulillahnya Allah Maha Besar, Allah yang mengatur ya. Supervisor saya juga hamil. Oke. Primary supervisor saya juga hamil, dan Blessing in kita disguise jadinya, Mbak ya. ya kita hamil di waktu yang sama, kita melahirkan dengan yes, exactly. Kita melahirkan dengan jarak 4 hari. Wow. Jadi dia cuti, saya harus cuti juga gitu. Jadi ini sangat membantu untuk untuk adaptasi kita, untuk studi saya itu sangat membantu gitu. Jadinya proses pendidikan di hold waktu itu setelah saya review tahun pertama. Jadi saya hamil besar, itu hampir 38 minggu, kurang 2 minggu lagi HPL saya itu masih presentasi tahun pertama biar bisa upgrade ke PhD. Jadi PhD candidate. Jadi kalau tahun pertama itu kan nanti masih di-assess saya layak enggak jadi PhD student atau enggak gitu. Nah, kalau enggak layak ya saya either drop or repeat the first year atau apa gitu. Alhamdulillah waktu itu mungkin kasihan juga examinernya lihat saya hamil besar gitu. Cuma ya udah, habis itu saya cuti, supervisor saya juga cuti, kita cuti 3 bulan. Nah ya udah, itu sangat apa sih? Ya itu tadi apa, blessing in disguise ya. Blessing in Terus disguise. suami saya juga waktu itu, jadi saya cuti 3 bulan. Ya suami saya kemudian setelah saya cuti habis, dia yang cuti karena anak itu baru bisa masuk nursery setelah umur 6 bulan, nursery dari kampus. Penitipan anak. Jadi yang pertama itu sejak umur 6 bulan udah kita titipin gitu, karena kita sekolah, kita nggak mungkin, kita sama suami riset juga, kita nggak mungkin, dan kita exact science ya, bukan social science. Jadi kita saya harus nge-lab, suami harus simulasi gitu. Jadi nggak bisa sambil itu nggak bisa gitu. Ya udah, terus tahun terakhir saya hamil lagi, itu juga tahun keempat ya Mbak. Pas saya mulai writing up. Ya, pas saya mulai writing up tuh saya hamil lagi, itu juga agak ya Robi gitu. Tapi ya udah, namanya juga rezeki, dan lagi-lagi supervisor saya hamil juga gitu. Supervisor yang sama sebelumnya itu ya Mbak? Yang di tahun pertama supervisor itu? Yang sama, kita selisih 2 minggu melahirkannya waktu itu. Wow. Jadi bener-bener wow banget itu. Kayak bisa saya sama kan banget ya Mbak waktunya ya. Saya tuh pengennya kan, iya padahal kita nggak janjian gitu, aneh ya, kita nggak janjian tapi ya udah hamilnya bareng. Nah itu tuh saya kan udah put so much, pokoknya saya gaspol itu tahun terakhir itu, karena saya itu melahirkan, maksudnya saya submit sebelum saya melahirkan gitu. Jadi tuh saya udah sampai lembur-lembur sampai jam 11 malam, jam 1 malam di lab, di perpus, nulis tesis dalam keadaan hamil. Sampai saya akhirnya submit ke supervisor. Tapi kondisinya waktu itu supervisor juga udah hamil besar kan. Saya tuh udah sampai, aduh gimana ini, kayaknya kok nggak bisa lulus tepat waktu gitu. Kan saya harusnya lulus 4 tahun ya, karena beasiswa ya. Tapi udah mundur 3 bulan karena hamil yang pertama gitu. Saya gimana nih izinnya gitu istilahnya. Tapi ya itu, saya tuh sampai titik terakhir supervisor bilang, aku nggak bisa nyelesain koreksianmu sebelum kita melahirkan gitu. Yuk kita cuti dulu. Ngajak cuti barengan malah ya Mbak ya. Iya, give appropriate time to correction gitu. Jadi aku nggak mau kamu buru-buru submit, aku nggak sempet ngoreksi, aku nggak sanggup ngoreksi, terus kamu Viva-nya hancur gitu, aku nggak mau. Hanya untuk mengejar deadline gitu ya Mbak. We have, maksudnya supervisor bilang kita udah sejauh ini gitu. Mundur 3 bulan tuh nggak apa-apa daripada kita mengorbankan semuanya gitu. Ya udah akhirnya itu titik
titik pasrah saya. Jadi itu literally saya ya udahlah gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah udah selesai semuanya sudah sesuai. Hmm. Sudah Viva juga lancar banget, Hmm. nggak nyampe 2 jam. Jadi alhamdulillah banget semua dimudahkan sama Allah gitu. Oke. Bahkan ya waktu koreksi itu ada mertua saya yang bantu untuk sebulan pertama Hmm. anak kita lahir. Gitu. Jadi mertua saya selalu hadir saat saya itu melahirkan. Alhamdulillah Oh, banget. datang ke UK Jadi langsung. datang ke UK Oh, langsung. oke. Anak pertama maupun kedua, mertua saya itu at least 1 bulan itu ada gitu. Jadi itu sangat 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 membantu Dukungan yang gitu deh. Jadi sangat-sangat ya, Mbak butuhkan mm-mm, saat itu ya, Mbak ya. Oke. Jadi dulu ya cuma saya jadi supervisor saya itu tetap ngoreksi sambil dia maternity leave. Jadi 3 bulan itu dia sambil ngoreksi pelan-pelan gitu, dan saya juga Hmm. sambil mengerjakan pelan-pelan gitu. Jadi ya ya udah kita take time untuk ngurus anak, suami dan studi kita. Jadi pace-nya tuh lebih enak daripada eh, terburu-buru dan stressful dan hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan gitu sih. Oke. Jadi manageable-nya karena satu ya tadi anak udah masuk waktu anak Dasarnya. pertama ada nursery dari kampus. Terus tahun kedua itu maksudnya kehamilan kedua saya udah lebih karena cuma tinggal writing up kan, Hmm. jadi lebih bisa Lebih ada manage waktu. anak itu, lebih ada waktu. Iya, jadi nggak yang, dan itu tuh kan pekerjaan udah hampir let's say 90% finish gitu, tinggal koreksi-koreksi, jadi nggak terlalu membebani gitu. Dan udah ada pengalaman juga dari anak yang pertama ya, Mbak, gimana handle Iya. waktunya. Oke. Anyway, tadi kan Mbak Mm-mm. cerita Mm-mm. suami juga PhD ya saat saat Mbak PhD ya. Mm-mm. Jadi dua-duanya PhD, Mm-mm. anak di Mm-mm. nursery. Tapi kan di nursery juga nggak full 1 hari kayak gitu sambil Mbak dan suami melakukan studi. Itu kan juga pasti tetap ada pembagian peran tuh antara Mbak dan juga pasangan dalam menjaga anak. Itu gimana tuh Mbak? Pembagian peran dalam keluarga dalam menjaga anak karena dua-duanya PhD nih, dua-duanya. Gimana Mbak Mm-mm. Ratri? Jadi kita tuh sampai apa kita itu sampai jadi suami saya itu PhD-nya dulu di luar kota gitu, di Beda Cairnfield. kota. Jadi Oke. kita tuh benar-benar kita benar-benar set ngatur jadwal kita. Jadi anak itu full nursery-nya dari jam setengah 9, jam 8 lah, dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Jadi ya suami saya itu keluar kota, PhD-nya cuma seminggu itu 2-3 kali gitu. Jadi waktu jadwal suami saya ada di kota, suami saya yang take Jaga anak. 100%, maksudnya jaga anak. Istilahnya dia yang nganter jemput ke nursery, dia yang jaga sampai malam gitu. Misalnya saya harus ke lab lagi, dan begitu sebaliknya. Jadi benar-benar harus gimana ya, kita tektokan gitu istilahnya. Hmm. Jadi kalau misalnya nih saya terpaksa banget harus balik ke lab lagi pas suami saya di luar kota, ya udah saya nungguin dia pulang gitu. Saya hold eksperimen saya nungguin suami pulang biasanya jam 6 jam 7 malam. Saya langsung balik lagi ke lab gitu. Itu dalam keadaan Hmm. anak sudah makan misalnya, apa sudah mandi gitu. Jadi suami saya tinggal istilahnya menidurkan gitu. Jadi saya balik lagi ke lab saat itu. Gitu. Gitu Oke. sering beberapa kali terjadi. Jadi ya kadang suami saya juga, maksudnya kita saling ngalah kalau misalnya di jadwal yang suami saya harusnya di London, tapi ternyata suami saya ada meeting di sana, jadi kita change hari itu, kita dinamis gitu, kita kerjasama di situ gitu. Oke. Berarti komunikasi yang pertama penting ya Mbak ya, gimana Mm-mm. mengkomunikasikan kebutuhan satu sama lain dengan pasangan, terus kedua Iya, kolaborasinya, kerjasamanya, jadi dua-duanya juga ngerasa perannya adil, terbagi secara merata kayak gitu, dan mm-mm. kompromi. Oh iya, Gimana Mbak? iya kompromi. Nah, kebetulan adik ipar saya juga sekolah di UK waktu itu, dia ambil master Oke. Imperial College London. Ini Eh, sebenarnya kebetulan atau ada emang pinter semua ini Mbak? Semuanya di UK. adik ipar saya emang dari SMA udah di UK gitu. Oke, Jadi oke.
Jadi tapi waktu itu di Manchester dia. Nah, dia waktu suami saya mulai tahun pertama PhD di Cranfield itu, waktu adik saya master di Imperial College London. Jadi karena saya studi di Imperial, jadi kayak kadang saya minta kalau kepepet banget saya nggak bisa jemput, adik saya yang jemput gitu. Jadi dia ke nursery-nya kampus karena di kampus yang sama ya. Jadi dia yang antar pulang gitu. Itu beberapa kali terjadi gitu. Dan sempat saya juga izin sama supervisor saya karena kalau misalnya nursery-nya libur, suami harus kerja, saya ya ngalah gitu, saya yang jagain anak, saya nggak masuk ke kantor gitu, Jadi ya gitulah, pinter-pinter suami dan supervisor saya ngerti ya karena kita kan nggak punya Sama-sama siapa-siapa miliki lagi di anak. situ. Oh, iya. Ya, supervisor saya kan dia surgeon ya, dia dokter bedah dan Oh, dia punya surgery. nanny buat anaknya gitu. Oke. Kalau kita kan we cannot afford it for sure gitu, itu mahal banget gitu. Jadi kita Nursery-nya juga udah mahal ya, Mbak eh ya? ya kita rely on nursery aja gitu. Jadi nggak bisa seenak udel juga gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya nursery tutup ya kita harus kalah Harus, gitu. oke. Mbak Ratri, kita ajak teman-teman di sini ngobrol juga sama Mbak Ratri yuk. Jadi kayak Mm. siapapun yang mau nanya langsung sama Mbak Ratri tentang ya relate dengan tema kita lah ya. Jangan terlalu keluar juga itu boleh. Boleh raise hand, boleh langsung nyalain kamera juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Di sini ada yang mau ngobrol langsung nggak sama Mbak Ratri nih? Kapan lagi kesempatan ngobrol sama Mbak Ratri tentang pengalaman dia selama S3, tentang atau gimana nanti bagi waktu. Misalkan teman-teman ada yang mau S3 nih nanti. Gimana cara bagi waktunya atau misalkan ada hal-hal detail yang kayaknya belum aku bahas tapi teman-teman masih mau nanya ini. Boleh banget nih. Ada nggak? Di sini ada 25 total, sama kita berarti 23 orang. Mayola, Mbak Mayola, Kak Mayola deh, aku juga nggak tahu nih. Mayola Suci Eksa, kayaknya sih Mbak sih ya. Boleh Mbak, ayo ngobrol Mbak sama Mbak Ratri, sama aku juga. Nyalain kameranya atau nyalain mikrofonnya aja nggak apa-apa. Halo Mbak Mayola atau Kak Mayola nih. Halo? Atau yang lain? Aku mau nanya via chat boleh ya Kak? Oh nggak apa-apa deh, aku lagi di jalan soalnya. Gimana Mbak Mayola? Aku sambil nunggu Mbak Mayola ketik-ketik deh yang lain aja dulu deh. Ada yang mau open cam, ngobrol langsung sama Mbak Ratri? Ada nggak dari 23 orang yang datang? Coba bentar Mbak. Hmm. Oke, ada nih Mbak. Ada Mbak Endah, ada Mbak Afifah. Mbak pilih yang mana nih? Mbak Endah atau Mbak Afifah? Aku serahin ke Mbak Ratri. Mbak Enda dulu, Mbak Endah dulu deh. deh. Habis itu Ini ada Mbak Mas Afifah. Andi ya. Oke, aku catat dulu deh. Oke, Mbak Endah langsung aja Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Ratri. Waalaikumsalam. Ya. Iya, salam kenal Mbak. Maaf nggak bisa ngaktifin kamera. Gak apa-apa Oh Mbak ya, Endah. mau nanya dong. Mau nanya, Mbak Ratri kalau semuanya lagi burn out gitu karena terlalu sibuk jadi orang tua dan juga banyak tugas, itu kayak gimana ya? Terus dengan kesibukan yang ngerjain tugas sampai malam kayak gitu yang hampir 24 jam selalu sibuk, sering pernah nggak sih sakit atau gimana kalau kondisi fisik ternyata lagi nggak fit untuk mengerjakan semua kesibukan itu? Tipsnya gimana? Makasih. Oke. Berarti tips menghadapi burnout ya Mbak ya? Atau Iya, kelelahan dalam melakukan semua peran-peran iya, itu? lelah mental dan lelah fisik ya. Iya. Gimana Mbak Ratri untuk menghadapi hal tersebut? Atau nggak pernah stres saking Langsung aja ya. menikmatinya? Iya nggak apa-apa. Oh, tidak, tentu saja. Jadi kalau saya tuh tandanya kalau udah stres itu marah-marah. Oh, Itu kayaknya udah maksudnya sumbu pendek. Nah, suami saya tuh mengeluarkan emosi kadang ya Mbak ya? notice gitu. Ya, jadi kayak iya emosian gitu, mulai nggak sabar gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kita, kalau alhamdulillah karena kita tinggal di London itu taman banyak ya. Dan Oh, simply kalau saya tuh lagi burnout udah ke taman aja gitu. Jadi sore-sore kadang kalau udah burnout banget saya pulang awal. Kebetulan di nursery-nya anak itu di dekatnya Hyde Park, Kensington Garden gitu. Jadi bener-bener saya pulang awal, terus izin baik-baik ya sama supervisor ya.
Dan sana kalau di UK itu sangat juga mental health kan. Gitu. Terus Sangat saya digaungkan pentingnya mental health ya Mbak saya ya. bilang sama supervisor, I think I need time to refresh my mind gitu. Boleh nggak kalau aku awal gitu. Cuma supervisor saya itu yang kedua agak strict ya dia. Jadi dia itu sistemnya orangnya kompensasi gitu. Jadi kalau kamu mau libur ya kamu bayar di hari yang lain gitu istilahnya gitu. Jadi kadang saya bilangnya aku misalnya itu nggak pas weekend gitu. Ya udah saya bilang aku mau itu sekarang tapi nanti aku Sabtu masuk deh. Saya bilang gitu. Jadi ya itu salah satunya caranya kita ke taman udah duduk-duduk aja ngeliat Me burung ngasih makan time. apa gitu jalan-jalan get some fresh air gitu nggak me time juga sama anak gimana cara me Oh, time gitu we jadi time ya jadinya udah Mbak. kita enjoy time together gitu lah kalau me time ya. Itu contohnya kalau saya alhamdulillah simple itu terus kalau sakit gimana ya? Kalau sakit ya stop gitu. Kita nggak mungkin ngeforsir badan kita kan. Jadi kalau sakit ya udah saya stop, nggak masak, misalnya jajan gitu. Kebetulan saya juga tinggalnya tuh di depan rumah sakit di mana saya bekerja istilahnya, maksudnya universitas dan rumah sakit. Jadi cuma tinggal nyebrang, literally tinggal nyebrang. Di situ ada kantin kan, dan makanannya juga enak. Jadi saya eh, jajan di situ sering gitu kalau misalnya udah nggak kuat masak lagi nggak enak badan ya udah saya gitu itu sih ya terus ya udah kerja sama suami gitu jadi suami yang nanti pegang anak suami yang ngurus rumah gitu cuma saya izin dari kampus ya pasti kayak gitu tuh kan ada cuma jarang banget sih saya sakit alhamdulillah yang sampai gimana gimana gitu kecuali waktu hamil ya waktu hamil awal-awal itu memang saya nggak ke kampus selama seminggu dan suami apa waktu itu saya izin sama supervisor karena udah writing up, saya boleh writing up dari rumah waktu itu. Walaupun nggak Oke. ngerjain, tapi maksudnya saya coba ngerjain, tapi karena mual banget dan pusing ya itu. Tapi paling paling lama izin sih itu sih nggak pernah yang izin sakit gimana gitu. Alhamdulillah sehat terus. Oke. Berarti tergantung Ya itu tingkat kita harus lelahnya dulu ya Mbak ya. jaga diri juga. Oh, oke. Berarti tergantung tingkat Dan lelahnya. kita juga kalau saya iya, saya sadar diri. Kita sadar diri banget karena kita nggak punya siapa-siapa ya. Jadi jangan sampai kita sakit gitu. Jadi benar-benar kayak makan itu dijaga. Usahakan banget makan tepat waktu. Usahakan banget makan. Saya selalu masak. Hampir 90% saya selalu masak gitu. Masak-masakan rumah gitu. Terus yang kita kontrol sayurnya, lauknya semua harus ada gitu. Terus minum multivitamin. Saya waktu hamil tuh selalu minum multivitamin gitu. Jadi ya bener-bener usahakan tidur yang cukup, juga jangan ngeforsir kerjaan gitu. Jadi ya itu yang saya dan suami lakukan sih. Usahakan juga seminggu sekali kita keluar buat jalan, maksudnya Passing. olahraga bareng gitu, entah sepedaan atau jalan kaki kemana gitu itu kita usahakan gitu. Jadi tetap fit. Oke. Mm-mm. Berarti intinya tetap pertama aware dulu ya Mbak sama apa yang kita rasain. Kayak seberapa jauh kita udah ngerasa Mm-mm. down kayak gitu. Kalau misalkan aduh butuh sebentar Mm-mm. aja jalan-jalan ke taman. Tapi kalau kayaknya emang aduh harus take break yang agak banyak. So ya komunikasiin lagi dengan orang-orang sekitar tentang apa yang Mbak butuhin. Mm. Oke, makasih Mbak. Siapa tadi ya Mbak? Mbak Endah kalau Indah nggak ya. salah. Iya, Mbak Endah. Mbak Endah ini mau nanya lagi atau udah cukup nih? Atau aku move ke Mas Andi nih? Atau Kak Andi deh? Nih, main menjudge aja orang dengan namanya. Gimana Mbak Endah? Iya, udah cukup. Makasih ya, Kak. Oke, semoga bisa dijadikan salah satu ide ya untuk nanti kalau misalkan burnout gimana ya Mbak Endah ya. Oke, sih. Oke, Makasih. iya Mbak Endah. Terus Kak Andi, gimana Kak Andi? Kakak aja deh aku manggilnya. Mau open cam Oke, setelah atau kayaknya nggak memungkinkan sih Mbak. oh nggak apa-apa. Oke, oke. Terima kasih ya Mbak Nusul ya dan Mbak siapa? Ratri. Eh, Mbak Ratri. Mungkin saya sebelum bertanya mungkin mau sedikit cerita ya Mbak ya. Jadi sebelumnya tuh saya emang udah pernah apply di UCL juga tuh ambil di drug delivery system, sistem pengantaran obat. Nah, kebetulan itu sebelum pandemi. Nah, pas saat pandemi itu ternyata untuk master by research-nya itu dia dipending, disuspend dan sampai sekarang belum buka lagi. Kemarin dikasih tawaran, apakah mau pindah jurusan lain
atau tetap di drug delivery system itu. Dan kebetulan kan saya memang udah kerja di sini dan emang pengen yang drug sistem pengantaran obat itu. Jadi ya tetap mau di situ, Mbak. Dan sampai sekarang memang belum buka sih sebenarnya. Nah, mungkin yang pertama yang perlu saya tanyakan itu gimana sih, Mbak, untuk menjadi tetap konsisten dengan mimpi dalam meraih mimpi. Karena pasti Mbak sebelum sampai ke tahap sekarang pasti sudah pernah bermimpi sebelumnya, oh saya mau PhD. Nah, yang sekarang yang saya alami itu kadang semangat nih, oh saya harus kejar ini, tapi kadang mundur lagi gitu loh. Mungkin karena berada di comfort zone yang di tempat kerjaan sekarang, meskipun sebenarnya it's not my passion gitu, bukan passionnya di sini. Saya suka yang namanya research, penelitian dan sebagainya. Itu sih Mbak, maksudnya yang pertama gimana caranya tetap konsisten dalam mencapai mimpi gitu loh. Itu yang pertama. Terus kedua, mungkin Mbak bisa share ke saya yang maksudnya belum pernah rasain yang study abroad, mengenai apa sih namanya peluang untuk karir sebagai researcher di luar negeri gitu, khususnya di UK gitu. Mungkin bisa share ke kami, Mbak, karena sebenarnya di Indonesia udah ada kerjaan yang alhamdulillah sih, Mbak. Cuman itu kembali lagi ke masalah passion. Dan saya pikir kayaknya keahlianku bukan di bidang yang sekarang. Jadi masa saya harus tetap di tempat yang sama ketika itu nggak sesuai passion saya gitu, Mbak. Mungkin bisa kasih semangat pencerahan untuk stay consistent in pursuing our dream gitu, Mbak. Itu aja sih, Mbak Ratu. Terima kasih ya, Mbak Nusul ya. Ya, makasih juga, Mas. Gimana, Mbak? 1, cara konsisten dalam mencapai mimpi. 2, peluang karir sebagai researcher di UK. Kalau saya, cara konsistennya adalah 1, saya jadikan jalan menempuh pendidikan itu sebagai ibadah. Kalau dalam agama saya kan, saya Islam, saya kurang tahu Mas Andi agamanya apa. Itu tuh belajar itu jihad ya, gitu. Jadi 1 itu, kedua kebermanfaat yang ingin kita capai gitu. Apakah dengan saya itu istilahnya gain leverage, menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, saya harap kebermanfaatan saya juga akan bertambah gitu. Jadi itu yang saya kejar, memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Jadi kita kan manusia hidup untuk beribadah ya, dan maksud saya ini jalan ibadah saya gitu. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu yang saya kejar gitu. It's not merely about myself, but what can I give to the country, to the people gitu. Itu yang membuat saya tetap semangat, istilahnya tetap jalan terus. Kemudian semoga itu menjawab ya. Misalnya pun yang namanya mimpi kan nggak hanya satu jalan ya Mas, ada 1000 jalan ke Roma gitu. Ibaratnya saya tuh dulu ngebet banget untuk PhD di Oxford gitu. Saya pengen banget masuk Oxcam. Saya udah dapat beasiswa dari Islamic Development Bank yang kalau saya masuk Oxford atau Cambridge saya langsung dapat beasiswanya gitu. Udah sampai pada tahap itu, tahap seleksi. Saya bahkan nggak nyampe tahap seleksi akhir waktu itu. Jadi saya bypass, saya dihubungi sama provider itu dari Saudi, dulu beasiswanya hanya 100 orang di seluruh dunia. Waktu itu dia bilang, kalau kamu bisa masuk Oxford, Cambridge, kamu langsung dapat gitu. Kamu nggak usah pakai seleksi akhir, katanya waktu itu. Cuma saya mentok di supervisor gitu. Supervisornya itu, nah kebetulan supervisor yang saya approach waktu untuk calon PhD waktu itu adalah penguji saya saat di Imperial College London. Lucu ya. Gitu. Iya, jadi examiner saya yang saya pursue waktu itu Profesor Ahmed dari Oxford. Itu yang jadi examiner saya, kebetulan dia sahabat baiknya supervisor saya. Jadi dia menguji saya waktu S3 di Imperial College gitu. Maha besar Allah yang mengatur segalanya waktu itu. Jadi istilahnya jangan menyerah. Kalau satu pintu ditutup, cari pintu yang lain gitu. Jadi nggak selamanya juga stuck di situ. Kan kita waktu itu
saya apply beberapa beasiswa waktu PhD itu dapat di Islamic Development Bank dan satu lagi LPDP. Dan LPDP kan ada jangka waktunya ya, kita nggak bisa mundur-mundurin gitu. Jadi saya nyari yang bisa menerima saya waktu itu. Ya udah, dan Imperial College mau menerima, alhamdulillah banget kan, itu udah blessing banget. Jadi cari pintu-pintu yang lain. Satu pintu tertutup, ketuk pintu yang lain gitu. Jangan stuck juga untuk ke satu pintu. Satu itu. Jadi kita harus, dan nanti misalnya ya, Mas sekolah sampai master atau PhD, kita tuh tetap harus memikirkan alternatif, Mas. Yang namanya riset itu full of uncertainty gitu. Apalagi kalau biological research ya. Uh, uh, saya nggak tahu kalau farmasi gimana ya, tapi kalau di tempat kita itu anything can go wrong, istilahnya gitu. Jadi kita benar-benar harus kalau problem solvingnya tuh jalan gitu. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, kita harus terus evolve karena waktu juga terus berjalan gitu. Kalau PhD itu kan sebenarnya dia kan dokter of philosophy ya. Kita bukan dokter of cancer, no, we are not gitu. Dokter of philosophy in what gitu. Jadi kita apa sih yang kita kembangkan saat belajar studi lanjut itu the way of thinking gitu. Gimana kita menyelesaikan masalah, gimana kita berjuang, gimana kita menemukan diri kita sendiri gitu dalam prosesnya. Terus tadi tips untuk semoga ini menjawab ya yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, gimana tadi gimana tipsnya Peluang untuk studi? karir researcher di khususnya UK, Mbak. Oh, tadi kayaknya ada tips untuk studi abroad juga kali ya, yang saya tangkap Iya. dari pertanyaannya. Dan peluang karirnya setelah itu mungkin di sebagai researcher khususnya. Ya, untuk studi abroad jelas sistemnya sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi kosongkan pikiran Anda, istilahnya kosongkan gelas Anda gitu, dan terima masukan sebanyak-banyaknya. Itu banyak banget hal yang akan berbeda dan kita di-challenge untuk bisa mengatasi perbedaan itu gitu. Jadi tipsnya apa? Working hard gitu, harder than you ever gitu, istilahnya gitulah. Pokoknya itu berat tapi bisa dijalani gitu. Semua orang-orang lain juga bisa gitu. Jadi istilahnya it's hard but it's not something that impossible gitu. Jadi ya it's possible to do gitu. Jadi tipsnya itu cepat beradaptasi juga, gain networking karena di luar negeri itu kesempatan kita benar-benar untuk gain networking ya, karena kita benar-benar bisa ketemu sama siapa aja di situ tuh. Jadi itu sih yang tipsnya untuk survive di luar negeri. Kemudian tadi untuk peluang karir riset, bisa-bisa aja banyak, maksudnya dari kita yang beberapa dari kita juga bisa jadi postdoc atau kayak suami saya itu dia waktu PhD proyeknya, jadi suami saya itu bekerja dan belajar, jadi dia digaji oleh sebuah research grant gitu untuk menyelesaikan proyek itu sekaligus sebagai PhD student di situ. Jadi kalau kita qualified bisa kita bekerja sebagai researcher di luar negeri. Masalah peluang itu tidak memandang negara ya. Memang ada kayak misalnya European country itu mereka karena sekarang udah Brexit tapi mungkin beda ya. Kalau dulu mereka peluangnya lebih besar karena kalau Indonesia itu terkendala visa ya. Kita istilahnya kalau kita mau bekerja di Indonesia di UK itu pihak yang mempekerjakan kita harus mau jadi sponsor visa kita gitu. Dan kadang nggak semua, tapi kalau institusi pendidikan mereka pasti mau, mereka gampang kalau ngasihin sponsor visa. Tapi kalau researcher kalau di UK itu kan researcher nggak cuma di universitas atau lembaga penelitian ya, kita bisa juga jadi researcher di perusahaan dan sebagainya gitu, di industri farmasi di mana itu tuh mereka ada peluang untuk ke sana gitu. Tetap ada peluang dan itu tidak memandang warga negara merely, tapi lebih ke arah kemampuan kita gitu. Gimana mereka sangat objektif orang-orangnya gitu sih.
Bisa juga mungkin digunakan strategi networking tadi ya Mbak ya untuk mencari peluang Exactly. researcher. Iya, exactly gitu. Oke, Jadi yang itu Mas. kita tangkap. Oke, Mas Andi tadi ya kalau nggak salah. Mas Andi gimana, ada pertanyaan lanjutan, tanggapan lanjutan, atau sudah jelas dari Mbak Ratri jawabannya? Sudah jelas sih Mbak. Makasih ya Mbak Ratri ya, Mbak Nuzul ya. Oke, Semangat ya, mudah-mudahan habis Mas. ini lancar ya Mas ya. Iya. Amin, 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 amin. Ini Amin, harus gitu. ngejar lagi Sambil nih, lagi Iya. ya. Gimana Mbak Ratri? Sambil menunggu cari peluang lain, Mas. Benar banget Iya, tuh, iya. Mas. Sambil Ya, menunggu Mbak. cari peluang negara lain. Yes. Oh, Kalau Mas, Kalau siap, memang siap, Mbak. benar-benar passionate di bidang itu, ya cari peluang lain sih. Iya sih Mbak. banyak Kayaknya itu jalan emang menuju Roma ya Mas. iya Banyak jalan benar. menuju UK Dan kita ganti. oke, iya sih Mbak. Oke. Makasih ya Mas, Mbak ya masukannya ya. Mas Andi kalau misalkan mau nyari teman-teman ngobrol buat planning master studinya, bisa ngobrol-ngobrol sama Transformi Mas, tenang aja. Udah follow sih, udah ini juga. Kemarin sempat chat juga sama Mbak siapa gitu buat Mbak Deva. persiapan IELTS lagi sih Mbak. Oke, berarti udah ada stepnya iya, ya Mas ya, udah ada next stepnya. Siap. Siap. Iya Oke sih. deh, Harus thank kejar you lagi Mas. nih. Oke, Mbak Ratri nih. Oke, sama-sama Mbak. Oke, Mbak Ratri ini kita jawabin pertanyaan yang di kolom chat dulu ya Mbak. Ya, tadi dari Mbak Mayola. Terkait research gitu dari Mbak, apakah ada tips untuk kita bisa cari topik research yang applicable? Gimana harus memulainya untuk menemukan topik research yang menarik? Boleh sharing juga experience-nya Mbak Ratri untuk menemukan ide atau sesuatu yang ingin di research. Intinya gimana menemukan ide atau topik riset yang menarik dan juga applicable gitu sih Mbak. Apakah ada tips dari Mbak terkait hal tersebut? Kalau tipsnya sih banyak baca ya. Maksudnya pertama kita harus tahu dulu kita tertarik di bidang apa. Kemudian banyak baca di daerah situ gitu. Jadi apa yang lagi in di situ, apa yang research gap-nya di situ tuh apa gitu. Jadi ya curiosity-nya harus dibangun gitu. Di situ sih dari riset itu kan tentang mencari jawaban atas pertanyaan kita kan. Jadi ya kita harus banyak baca biar kita tahu apa sih yang belum ada gitu. Kalaupun udah ada tapi sudah pernah dilakukan dengan teknik tertentu atau di negara tertentu atau setting tertentu, time tertentu gitu kan luas banget kita bisa utak-utik di situ gitu. Terus soal misalnya riset ya, kalau nemuin ide itu juga bisa kadang kita kan bisa di itu ya. Kalau di UK waktu saya cari PhD itu ada namanya findphd.net waktu itu. Jadi saya nyari-nyari ide penelitian di situ juga sambil cari proyek gitu di situ. Oh, apa ya yang bisa aku lakukan gitu-gitulah. Jadi ya itu sih banyak-banyak baca, banyak-banyak menggali bidang yang kita ingin geluti itu apa. Oke. Berarti kalau aku catat bisa juga dengan iya Mbak, silakan bisa lanjut. juga dengan kita tuh bisa juga hadir maksudnya ke simposium itu sangat membantu sih. Oh, ternyata ini belum diteliti. Oh, ternyata hasilnya kayak gini. Oh, yang ini menarik gitu-gitu. Jadi kita bisa as academician itu kita bisa terbuka lah matanya gitu. Banyak hal yang menarik di luar sana yang belum diteliti, misalnya seperti itu. Kan misalnya kalau misalnya kita datang ke simposium kan mesti ada penelitian A gitu. Misalnya ada further suggestion tuh apa gitu. Oh, yang itu belum nih gitu. Jadi kelanjutannya tuh perlu diteliti yang gitu-gitu sih. Itu juga bisa dijadikan bahan untuk menggali ide penelitian gitu. Jadi nggak sesuatu yang 100% new, tapi bisa jadi sesuatu follow up atau validation untuk metode tertentu gitu. Gitu sih. Oke, berarti pertama cari ketertarikan, kedua apakah di hal yang kita tertarik itu ada masalah atau gap yang belum teratasi,
Terus ketiga, Mm-mm. cara menyelesaikannya gimana? Itu bisa kita cari-cari jurnal, baca-baca lebih banyak, dan juga kayak ikut kegiatan-kegiatan akademik gitu ya Mbak ya. Mm. Oke, Mm-mm. siapa tadi Mbak Mayola mudah-mudahan udah menjawab ya, karena dia ada pertanyaan lanjutan sih Mbak, nggak relate, tapi begini, Mm. Mbak Ratri mau nanya dong pengalaman atau experience Mbak sebagai Muslim student, especially a woman in the UK. Gimana Mbak? Gimana menjadi seorang Muslim woman selama di UK? Apakah ada hambatan atau gimana? Enggak, alhamdulillah di UK itu sangat diverse ya dan banyak banget imigran dari luar dari Afrika, imigran Muslim dan yang datang ke UK. Jadi itu sangat membantu. Kayak makanan halal tuh gampang banget didapatkan. Terus bahkan di kantin rumah sakit saya ada makanan yang memang halal gitu, khusus halal. Terus musola itu ada di mana-mana, di setiap universitas ada musolanya. Oh, oke. Saya 2 kali tinggal di UK. Maksudnya pindah-pindah di UK itu pasti dekat dengan musola, dekat dengan masjid. Waktu itu kalau di rumah sakit yang waktu PhD itu saya karena berseberangan dengan rumah sakit, berseberangan juga kebetulan dengan musola. Terus waktu ikut suami saya studi di PhD di Cranfield, saya udah selesai S3. Waktu saya mestinya udah writing up di Cranfield itu juga selemparan kolor lah istilahnya. Maksudnya sangat dekat dengan masjid kampusnya suami gitu. Jadi ya dan Islamic Society-nya itu kuat gitu di Imperial, di Cranfield itu kuat. Bahkan waktu Ramadan itu ada iftar tiap hari dan itu Oke. terbuka untuk siapapun. Oke, Jadi berarti sangat banyak komunitas menyenangkan muslimnya di sana ya Mbak ya? bermuslim di sana. Oke. Toleransinya sangat tinggi ya di UK ya Mbak ya? Banyak kayak anak saya juga makanannya di nursery juga ada yang halal. Chefnya chefnya kebetulan Muslim, yang di Imperial College itu, dan dia kadang menyisihkan daging untuk daging dia nggak tahu bawa sendiri atau apa, dia nyediain gitu untuk anak-anak Muslim yang ada di situ gitu. Jadi sebaik itu. Terus di nurse juga ada perayaan-perayaan semua agama ya, termasuk Islam gitu. Jadi ya anak saya tetap tahu apa perayaan Muslim itu apa aja, dan dia bisa Oke. membedakan itu punya Kristen, ini punya Muslim gitu, dan ya they are okay with that gitu. Jadi sangat menyenangkan bermuslim di UK dibandingkan dengan negara Eropa yang pernah saya kunjungi lain, yang kalau saya sholat harus nyari-nyari tempat gitu-gitu. Bahkan dulu di UCL itu kita request musola dan dikasih, bukan musola sih, Oke. praying space kita dikasih sama sama institut tempat saya bekerja waktu itu, tempat kita sekolah gitu. Jadi kita dikasih bukan ruangan tapi kayak partisi gitu, tempat kita sholat di situ gitu. Oke, space untuk Sebaik berdoa ya? itu. Jadi ya alhamdulillah Alhamdulillah. ya praying space gitu. Oke, berarti cukup nyaman menjadi Alhamdulillah. seorang Jadi enak Muslim lah. di sana. Oke, Mbak Mayola mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dan semakin menambah apa ya, kalau misalkan ingin ke UK semakin menambah keyakinan bahwa nanti insya Allah kita sebagai Muslim juga di sana insya Allah akan dapat banyak dukungan dari keluarga Muslim di sana ya Mbak ya, karena kita kan saling berkeluarga ya sebagai sesama Muslim. Oke, Mbak Ratri, what's next Mbak? I mean, sekarang udah selesai PhD, udah balik ke Ya. Indonesia, tapi memang sekarang sedang menjalani studi spesialis ya. Tapi kalau nggak salah kan, tadi Mbak juga udah dapat beasiswa IDB nih sebelumnya. Apakah Mbak berpikir untuk melanjutkan nanti mau studi postdoktorat lagi, atau udahlah fokus ngerawat keluarga dan karir di Indonesia aja? Gimana Mbak? Apa ke depannya untuk seorang Mbak Ratri? Halo? Kalau saya jujur kalau postdoc nggak ya. Halo? Iya, oke Mbak. Jadi saya lebih ngejar ke clinical experience gitu. Saya pengennya habis ini balik ke UK lagi karena saya mau ambil fellow gitu, fellow in cervical cancer gitu. Jadi saya sering dan kita udah istilahnya aku pengen lagi berguru sama kamu as a clinician gitu, bukan as a researcher gitu. Terus kata dia oke, fine gitu. Kalau di UK itu ada
namanya MTI, Medical Training Initiative, di mana kayak exchange untuk dokter-dokter yang calon spesialis kita bekerja di UK selama 2 tahun. Nah, itu yang ingin saya capai gitu. Tapi syaratnya agak susah ya, karena kita menyamakan dengan standarnya UK in the medical field gitu. Jadi kita harus evaluasi akademiknya itu harus ikut di sana gitu, benchmarkingnya di sana. Jadi tapi itu tesnya bisa dilakukan di negara persemakmuran atau di UGM itu kebetulan saya juga menginisiasi kerjasama dengan RCUG, Royal College of Obstetrics and Gynecology di UK. Jadi kita sudah ada MOU antara UGM dengan RCOG itu. Jadi itu saya bangun sejak saya master, istilahnya itu memang istilahnya program dari UGM, tapi juga saya berusaha banget itu tuh dapat gitu dulu, biar yaitu membuka jalan untuk kami bisa menimba ilmu secara as a clinician di UK gitu. Jadi ya itu yang pengen saya kejar, yaitu nanti akan saya lakukan di tahun terakhir saya jadi dokter spesialis gitu, jadi calon dokter spesialis, pengennya seperti itu. Nah, itu yang saya ingin berarti tadi pertama dapat fellow as a doctor, dokter di UK, bukan untuk apa-apa untuk bekerja di sana, tapi karena kita memang kalau cancer ini agak delay ya Mbak ya? Karena kemarin juga supervisor saya ngisi kuliah pakar di tempat saya bekerja, dan kita menemukan skill gaps-nya itu besar sekali gitu. Jadi kita juga pengen keep up gitu loh, pengen meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai dokter di Indonesia. Nah, caranya salah satunya dengan meningkatkan kemampuan gitu. Jadi ikut fellow di mana-mana. Yang sudah terbuka di Belanda itu sudah beberapa kakak saya maksudnya senior saya udah berangkat, tapi yang ke UK ini belum dibuka gitu. Jadi ya pengennya sih itu, merealisasikan itu. Gitu. Amin, mudah-mudahan yang terbaik ya Mbak ya. Mau nanti insya Allah dapat fellow ke UK lagi, atau program yang tadi kerjasama yang Mbak inisiasi itu mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, karena udah 3 menit lagi selesai. Aku mau nanya terakhir ke Mbak Ratri, mungkin ada pesan untuk siapapun di luar sana, nggak harus wanita, nggak harus ibu, tapi juga siapapun yang sedang berjuang menyeimbangkan peran mereka dalam keluarga, tapi juga tetap mempunyai cita-cita tinggi untuk melanjutkan cita-cita khususnya di pendidikan. Gimana tuh Mbak, dari seorang Mbak Ratri? Tipsnya cari suami yang tepat, istilahnya gimana? Kalau kalian udah punya mimpi, dan istilahnya kalian benar-benar pengen mewujudkannya, ya waktu sebelum menikah itu dibicarakan gitu. Karena kalau enggak nanti bludruk sendiri waktu dari jalan, kan kita nggak bisa tuh mengakhiri hubungan hanya karena, maksudnya satu hal yang prinsipil yang sebenarnya bisa kita antisipasi sebelumnya gitu. Jadi tipsnya yaitu komunikasikan dengan pasangan, dengan keluarga, soal apa yang kita ingin kita capai dan tujuannya apa, kebermanfaatannya apa, itu dikemukakan dari awal gitu. Jadi saat kita menjalaninya nanti itu kita udah siap, berdua itu udah siap istilahnya, atau dengan anak-anak tuh udah siap gitu, udah rencanakan sebelumnya. Jadi kayak misalnya saya dulu waktu mau nikah tuh suami saya udah tahu saya harus sampai apa gitu. Maksudnya saya akan ngapain aja suami saya udah tahu, dan saya juga tahu suami saya juga punya mimpi juga, dia juga manusia gitu. Jadi kita saling mendukung lah istilahnya gitu. Kita saling bekerja sama dan kita saling mendukung. Gitu sih Mbak tipsnya. Dan kalau untuk membagi waktu ya kita pinter-pinter bagi waktunya gimana, ngasih pengertian ke anak juga bahwa kita belajar, dikomunikasikan juga sama anak sih, itu yang kita itu yang menurut saya yang paling susah. Kalau sama suami kan sebagai orang dewasa gampang ya, tapi kalau anak kadang dia nggak ngerti gitu, dan itu yang takes so much time. Kalau saya waktu itu susahnya di tahun terakhir sih, pas saya sering lembur itu. Nah, sekarang saya juga
dokter apa kalau calon dokter spesialis kan juga sering lembur ya, kita sering dipanggil ke rumah sakit. Nah, anak saya sudah lebih ngerti sekarang, oh bunda kerja di rumah sakit, udah nggak protes lagi karena dia udah terlatih. Sedihnya itu sih, tapi ya udah. Oke, tapi seenggaknya anak udah Gitu. diajarin tentang pentingnya pendidikan ya Mbak ya, sambil ngelihat Semangat kedua orang ya. tuanya juga. Maksudnya jadi ibu itu tidak menghalangi kita untuk belajar. Oke. Tapi tadi yang paling penting adalah gimana kita menemukan pasangan satu visi. Jadi nanti ke depannya nggak cekcok nih aja karena jalannya beda, karena di awal udah komunikasikan visinya begini, visinya begitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini juga mendapatkan support yang sama dari keluarga sekitar, dari pasangan, dari keluarga untuk mencapai semua mimpi-mimpinya. Anyway, Mbak Ratri, thank you banget udah ngobrol 1 jam hari ini sama Transformi dan juga Transformers. Kita manggil teman-teman Transformi. Mudah-mudahan Mbak Ratri sehat selalu, karena sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, salah satu garda terdepan dalam memerangi pandemi ini juga ya Mbak ya. Jadi semoga Mbak Ratri dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Teman-teman di sini juga semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di episode Transformasi selanjutnya. Saya Nuzulina. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.